Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share, atau bagikan info kebaikan ini agar bisa juga diketahui oleh teman-teman Anda. Semakin banyak dan mendominasi channel-channel kebaikan, berarti maka semakin sulit channel-channel keburukan untuk tampil di layar handphone teman-teman sekalian. Dengan demikian, semakin menambah iman bagi teman-teman muslim, dan insya Allah menjadikan hidayah bagi teman-teman non-muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini berjudul Mu'alaf baru Dr. Gigi Karsagrani MMAAK masuk Islam jauh lebih dalam. Materi ini saya ambil dari wawancara Dr. Gigi Karsagrani di Ngaji Cerdas. Seorang mu'alaf yang baru sekitar 1 tahun menjadi Islam, namun bercerita lebih banyak dan mendalam tentang pengetahuan Islam yang dia miliki. Dia sudah bisa membaca huruf Arab atau sudah tidak buta huruf Arab lagi, sedangkan masih banyak orang-orang yang lahir dari Islam tidak bisa membaca huruf Arab. Sedang Dr. Gigi Karsagrani hafal beberapa surat, hafal doa-doa beserta artinya, dan beliau meyakini karena banyak contoh anak-anak yang juga bisa hafal Al-Quran, maka dia termotivasi untuk cepat belajar agama, belajar Al-Quran, belajar doa-doa dan surat-surat. Tentu ini membuat motivasi untuk orang-orang yang sudah beragama Islam sejak lahir. Dr. Karsagrani tetap berikhtiar terus, dan dia yakin sebab dalam Al-Quran juga sudah tertulis bahwa siapa yang mempelajari Al-Quran ini akan dimudahkan bagi orang yang mau belajar. Dia selalu membawa catatan-catatan atau note-note selama dalam perjalanan. Bahkan kalau di dalam mobil, maka dia selalu mendengarkan murotal supaya lebih mempercepat hafalan-hafalan ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Narasumber Karsagrani kemudian ditanyakan tentang apa trigger yang membuat dia mau belajar Islam. Dr. Karsagrani menjawab bahwa sebelum masuk Islam dia pernah melihat video Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Saya kira kalau kita pernah melihat video-video Dr. Zakir Naik, maka di situ akan banyak informasi-informasi cerdas bagaimana dia membandingkan agama-agama di dunia ini dengan agama Islam. Bahkan bagi orang ateis pun akan dapat dengan mudah memahami agama, khususnya agama Islam. Dan memang banyak orang telah menjadi mu'alaf karena video dari Dr. Zakir Naik ini. Di samping itu, Dr. Gigi Karsagrani orang yang cerdas karena dia adalah lulusan MM dan kedokteran gigi UI, SMA-nya juga SMA Nusantara Magelang. Dia juga sangat mengidolakan mu'alaf-mu'alaf yang cerdas seperti Felix Xiao. Dia adalah lulusan UTP yang juga sangat cerdas dibanding dengan muslim-muslim yang lahir dari awal, maka kecerdasan mereka memang di atas rata-rata. Pada saat itu, dia melihat bahwa agama Islam, kenapa menurut dia kompleks, artinya banyak hal yang ada di dalam Islam, tidak seperti agama sebelumnya. Setelah dia belajar Islam dan belajar dengan beberapa ustadzah, ternyata mereka mempunyai banyak materi atau punya punya materi-materi khusus yang diajarkan di dalam Islam. Problematika kehidupan dari mulai tentang keluarga sampai ke politik, ternyata ada ustadz-ustadz atau ustadzah yang mengampu. Jadi Dr. Karsagrani baru sadar bahwa ternyata benar jika Islam tampil di dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat kompleks, lengkap, dan berbeda dengan agama-agama yang lain atau agama yang sebelumnya dia peluk. Banyak pandangan yang sangat berbeda pada saat waktu dia sebelum Islam, dan
mungkin juga pandangan-pandangan yang sinis. Tetapi semuanya jika dicari dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, semua akan terjawab dengan gamblang. Itulah mengapa dia sangat suka belajar agama Islam dan Al-Quran, karena sesuatu yang menjadi perdebatan atau menjadi kontradiksi menurut dia sebelumnya, ternyata semuanya terjawab dengan tuntas dan mudah. Misalnya tentang poligami, dia pada saat sebelum masuk Islam, maka yang dia permasalahan adalah mengapa membolehkan poligami, jadi fokus utama pada kata-kata membolehkan. Tetapi setelah dia mempelajari Islam, maka akan ada penjelasan yang lebih rinci bahwa poligami itu bukan pada fokus membolehkan, tapi pada fokus mengatur. Jadi di sini akan diatur tentang poligami, bukan tentang boleh dan tidak boleh. Disinilah mulai dia memahami bahwa sangat logis, sangat lengkap, sangat masuk akal kenapa poligami perlu diatur di dalam agama Islam. Begitu juga pada saat dia membaca ayat atau surat dalam Al-Quran, sebagai contoh penggunaan kata kami pada Tuhan berfirman, itu pun banyak menjadi perentangan dalam batinnya. Tetapi setiap ada perentangan tersebut, kalau dia cari lebih jauh di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa-bahasa Arab atau di dalam penjelasan tafsir, maka dia akan langsung tahu maksud kata kami di dalam Allah berfirman kami. Dan dia sudah menyimpulkan bahwa kata kami bisa berarti penghormatan dan bisa berarti bahwa penyampaian ayat tersebut melibatkan malaikat. Maka perlu kata kami yang dipakai di dalam Al-Quran. Dan saya menurut dia yakin bahwa semuanya tuntas di dalam Al-Quran, hanya kadang-kadang kita belum mengetahui ilmunya. Seperti yang terakhir dia pelajari di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran tertulis ada api di dalam laut yang menurut orang umum tidak masuk akal, karena api adalah panas dan air laut dingin. Masa bisa api itu hidup? Tapi ternyata dalam ilmu modern ternyata terbukti benar bahwa memang ada api di dalam dasar laut. Semuanya menambah keyakinan beliau untuk mendalami. Kalau seperti orang yang masuk Islam sudah sangat yakin, tapi semakin lama semakin mendalami Islam. Itulah mengapa judul dalam video ini adalah Dr. Karisya Grani MMAAK masuk Islam jauh lebih dalam. Jadi memang lebih dalam dibanding dengan para penganut agama Islam yang dari awal. Dia yakin sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa banyak Al-Quran yang berisi tentang kata-kata atau informasi. Al-Quran ini ditujukan kepada semua manusia yang mau berpikir atau yang mau berilmu dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang sangat umum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Suatu saat sebelum dia masuk Islam, dia pernah diberikan sebuah buku supaya memantapkan pada ajaran sebelumnya, yaitu tentang Islam Inversion. Namun setelah dia baca dengan cepat, maka dia ada keraguan dalam hatinya, betul kan Islam seperti itu. Kemudian dia mencari buku counter Islam Inversion ini dan ketemulah buku terbitan dari Irene Handoko yang berjudul Islam Dihujat. Dan di situ ternyata ada jawaban-jawaban yang sangat logis masuk akal yang mengcounter buku Islam Invention tersebut. Dan disitulah mulailah Dr. Karisya Grani betul-betul harus meninggalkan agama Kristen menuju agama Islam. Tetapi apakah di dalam Islam tidak banyak ujian? Tentu saja kalau beliau mempelajari, maka dia akan tahu bahwa tidak mungkin untuk memeluk Islam tidak ada ujian, karena ujian itulah memang bagian dari setiap orang Muslim dan sifatnya bisa menjadi sangat duniawi sekali dan sangat susah untuk dijelaskan. Tetapi ujian-ujian yang menimpa Dr. Karisya Grani sebetulnya sangat banyak, dan bagi pada orang umumnya mungkin tidak akan tahan dan bisa-bisa kembali menjadi murtad lagi. Dan ini bagi orang-orang tertentu, maka ujian ini menurutnya dianggap azab karena dia pindah agama. Namun Dr. Karisya Grani sangat yakin bahwa dia mendapatkan ujian bukan azab, maka dia istiqomah untuk tetap di jalan Allah, tetap menjadi Islam. Beberapa orang-orang yang disebut menjadi inspirasi Dr. Karisya Grani antara lain adalah Mu'alaf Tere, Mu'alaf Irene Handoko, dan ada beberapa lagi.